Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Sudah semua masuk ya? Ada berapa orang yang belum? Pasok pagi hari ditutup, Ahilman, Ajudi, Pak Eka, Ajendi, belum siapa ya? Hidup teh gampang, teh cukup kudu dipikirkan, kudu dilakonan. Jangan kehidupan teh sawas sadatan, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada beungan, eling kanu mahan hidup sehingga nyaman, turut perintah agama, ulah jauh diulama. Nyobak sareng ahli tobat, naon sareng para kiai, sangkan aya nu geuing, mansalengkah ninggal jaga ucap lempar, sepotong tabiat, sangkan dengan kerja, sabarkan ya hidup, langit masih jauh, jalan masih panjang, hidup
Baik, Bapak Ibu kita mulai saja ya. Sudah hampir jam 1. Yang belum masuk siapa ya? Ada 2 orang yang belum masuk. Ditutup siapa yang belum masuk? Nggak tahu Pak, nanti dulu dicek. Haji Sandi belum ada ya? Pada hari ada ditutup ada Pak Judi ada. Haji Sandi Pak belum masuk. Sandi. Pak Judi ada ya? Iya. Ada Pak Wawan. Pak Herdi. Baik, kita bisa mulai saja ya Bapak Ibu ya. Siapa Pak? Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bu Titip paling cantik sendiri di ruangan. Orang ganteng kalau bukan Woman single. Pak Sep gimana, sehat Pak? Kabarnya Pak Sep? Cek modul Pak Sep. Ya. Ya, Gimana kabarnya, sehat? alhamdulillah saya Pak, tamam. Ini di rumah atau masih di sekolah? Udah pulang Pak, kebetulan jam Di sekolah, Pak. Jam siang ya, Pak Sep ya. Pak Jo, gimana kabarnya Pak Jo? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Gimana, Pak Firman? Sehat? Sehat, kangen nih. Kita jarang ketemu. Kalau awalnya kognisi itu jarang ketemu, tapi tugasnya banyak ya. Iya, siap, Pak. Bu Pipit, sehat nih yang sering chat pribadi nih. Pasti Bu Pipit nih. Kalau Iya Bapak, maaf sering ngechat. nggak apa-apa, justru itu merasa saya berarti kan diingat oleh teman-teman ya. Karena memang kalau nggak di chat, jujur Bapak Ibu, saya itu banyak sekali grup yang kadang tidak kebaca. Modul chat, grup chat ada semua. Tapi yang penting Bu Pipit lancar ya tugas-tugasnya ya Bu ya. Amin, iya Pak, siap. Jadi kalau teman-teman merasa bingung berarti itu lagi belajar berarti. Iya Pak. Berarti lagi proses. Mentok Pak, mentok Pak. Pak Himawan sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Kira ente dari aktris Hollywood ini. Stylenya agak berbeda Pak. Iya, apa-apa. Hadir Bapak Ibu ya. Pak Ajidi nih yang pertama ketemu nih langsung kayak ketua umum Golkar nih Pak Ajidi nih. Sehat Pak Ajidi? Alhamdulillah sehat Pak. Gila, kalau lihat teman-teman senyum berarti udah aman tugas-tugasnya. Suaranya serak-serak basah nih Pak. Oh gitu. Bapil, sehat, lagi bapil Pak, bapil. Oh gitu. Pak Eka sehat, Pak Eka? Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak sehat ya Pak ya? Saya lihat ini teman-teman kok mukanya mirip-mirip gitu ya, ganteng-ganteng ya. Kecuali Bu Pipit. Pak Jendi, mohon maaf saya sering japri sama Pak Jendi ini. Gimana? Tugas-tugasnya sudah beres Pak Jendi? Beres, Pak. Alhamdulillah, Pak. Iya, anak muda harus lebih gesit ya. Kalau Pak Jendi itu di mana ngajar, Pak? Di SMA 2 Garut, Pak. Oh, Garut. Iya. Pak Firman mohon izin itu di grup Pak Cis sama satunya izin bergabung katanya. Padahal ini lah. Sudah masuk ya?
Ya, ya selamat datang Pak Herdi ya. Terima kasih Pak Wakil. Mohon maaf saya lagi ada penilaian Adiwiyata Provinsi ini kalau Gitu. itu lama ya. Dua ya Pak. Kalau Pak, memang ada jadwal visitasi sekolah kami dikunjungi Ya. dari tim provinsi hari ini. Ada aplikasi, banyak aplikasi betul sekarang ya. Betul Pak. Ini Maaf kalau tidak terlalu ini. di mana Pak Herdi tuh? Ngajar di mana Pak? Saya kepala SMPN 2 Oh iya. Koyong di Garut Pak. Kebetulan kami terpilih untuk mengikuti Adiwiyata 3 provinsi. Iya. Jadi ini visitasinya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya Pak Kepala ya. Amin Pak. Terima kasih. Kemudian yang belum saya sapa Pak Cisandi, sudah tah? Belum? Selamat siang Pak Cisandi. Bisa open cam, sama sambil ngecek nih lagi ngecek data hadir. Siapa? Iya, coba lihat mukanya. Sebentar, Pak. Masih loading, Pak. Masih loading ya. Ya ini tes ini cek modulasi soalnya kita jarang ketemu. Kalau sekali ketemu tuh barangkali ketemu di jalan nggak hafal. Pak Sandi. Kemudian Pak Wawan. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Pak Sandi di mana ini? Masih di sekolah atau di rumah Pak Sandi? Lagi di sekolah, Pak. Wah, masih sekolah. Ya. Apa ya? Bapak Ibu mohon maaf mungkin harusnya Bapak Ibu istirahat, saya bebani ya dengan kerjaan rukol. Tapi sebenarnya rukol kita hanya cuma 3 kali Bapak Ibu. 14, 23, dan 33. Yang terpenting Bapak Ibu unggahan jawabannya lengkap. Karena TGP rekognisi itu menilainya adalah dari tugas unggah-unggahan. Kalau satu aja nggak terunggah, mohon maaf karena memang ini aturan Pak Judi sini maju. Yang saya sering lihat pertama menjawab itu Pak Jo nih, luar biasa. Terima kasih Pak Jo ya. Sampai ke modul yang belum diajar sudah mengisi. Memang begini Bapak Ibu ya, ini masih belum masuk ke materi. Kami sebagai pasil pemandu itu hanya menilai di alur yang lengkap itu di modul 14, 23, dan 33. Sehingga karena Bapak Ibu sebagai pasil tentunya materi-materi itu sudah dikuasai. Jadi tidak bisa mengikuti jadwal TGP reguler gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu santai senggang, silakan kerjakan langsung tuh di modul 2.3 koneksinya tinggal menyesuaikan. Yang terpenting dalam mengunggah tugas-tugas itu baca dulu tugasnya gitu ya, petunjuknya. Oh, saya harus mengunggah capture dari elaborasi sama refleksinya, buatkan refleksi. Karena masih banyak teman-teman kita ada capture-nya, enggak ada refleksinya gitu ya. Sehingga kami menilainya dulu di gitu ya. Baik Bapak Ibu, preambul saja sebelum kita mulai, kita mari berdoa. Mohon Pak Ahmad Azidin untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar. Silakan Pak. Soalnya Pak Azidin wajahnya Ustaz. Baik, terima kasih Pak Irman. Baiklah Bapak dan Ibu hebat, calon guru penggerak rekognisi sekaligus sebagai Bapak dan Ibu fasilitator hebat. Marilah sebelum kita memulai sesi di ruang kolaborasi 2.3 bagi calon guru penggerak rekognisi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang luar biasa, kita akan merefleksi dari modul 2 nih, 2.1
2.2 dan 2.3. Saya yakin Bapak Ibu sudah memfasilitasi TGP reguler dengan banyak inspirasi dari teman-teman TGP. Tentunya nanti kita berbagi ya di sini. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak kan? Sudah ya. Baik Bapak Ibu. Dalam ruang kolaborasi sesi 1 di modul 2.3 yaitu modul coaching Bapak Ibu ya, ini materi yang seru ya karena kita nanti harus praktek nih. Yaitu kita akan mereview materi-materi dan nanti di sesi kedua kita akan memberikan penugasan apa yang harus Bapak Ibu lakukan penugasannya. Di modul ini Bapak Ibu saya hanya mereminder saja supaya nanti pembelajaran ada target capaiannya akan saya sampaikan tentang ya. Ini untuk identitas modulnya adalah tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini modulnya ya, modul praktek modul 2. Modul yang kita akan bahas adalah coaching, sesi pembelajaran, review, materi, dan penugasan. Jumlah JP-nya kita 2 JP, itu 90 menit Bapak Ibu. Kompetensi lulusan yang nanti Bapak Ibu harus capai, diharapkan nanti para penggerak mampu mempraktekkan ya rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Bapak Ibu selalu ada refleksi ya, refleksi itu mengukur kemajuan atau pencapaian sebuah proses. Kemudian capaian umum modul Bapak Ibu nanti diharapkan para TGP rekognisi ini mampu melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach. Yang kedua, nanti TGP rekognisi itu diharapkan mampu menerapkan praktek coaching dalam komunitas, di sekolah, di kelas, di teman-teman kombel boleh ya. Capaian khususnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diharapkan setelah mempelajari modul 2 ini, yang utamanya adalah mampu memahami pemahaman tentang konsep-konsep coaching secara umum, meliputi definisi, tujuan, jenis coaching itu apa, kemudian perbedaan antara mentoring, counseling gitu ya, dengan coaching itu apa. Kemudian yang kedua, TGP mampu memahami, masih pemahaman nih tentang hakikat komunikasi yang memberdayakan dan mampu menerapkannya dalam praktik coaching. Yang ketiga, diharapkan nanti teman-teman ini mampu memahami langkah-langkah mendengar aktif dan mampu menerapkan dalam bentuk coaching. Semua coaching ya. Yang keempat, TGP rekognisi diharapkan mampu memahami langkah-langkah bertanya yang efektif seperti apa dan mampu menerapkan dalam praktek coaching. Mendengar efektif, kemudian ya bertanya reflektif, itu nanti kita terapkan dalam coaching. Kemudian berikutnya mampu memahami langkah-langkah memberi umpan balik yang positif ya dan mampu menerapkannya dalam praktek coaching. Yang berikutnya mampu mengidentifikasi peran seorang coach di konteks sekolah. Berikutnya mampu melakukan praktek coaching berdasarkan model kita ya, Bapak Ibu pasti sudah
apa nih modul kita. Di samping itu Bapak Ibu juga pasti sudah membersamaikan teman-teman CGP reguler di fasilitas ini. Terakhir Bapak Ibu, nanti pada capaian khusus modul, Bapak Ibu diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, kritis, empati, percaya diri dalam melaksanakan praktek coaching. Ini adalah target yang Bapak Ibu harus capai dalam modul 2 ini ya. Bapak Ibu yang luar biasa, izinkan kita akan katakan agenda hari ini. Pembukaan 10 menit tadi kita sudah lakukan dengan membaca doa sama-sama Bapak Ibu ya. Kemudian nanti berikutnya kita akan mereview materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari tentunya, yaitu di modul 2.1 diferensiasi pembelajaran, modul 2.2 tentang KSE atau PSE, pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah tentang coaching. Kemudian nanti yang ketiga kita akan mereview penugasan ya, penugasan untuk tugas Bapak Ibu pada rukol kedua, yaitu tugas mandiri. Terakhir adalah penutup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang luar biasa, ini ada komitmen belajar. Saya sengaja bacakan untuk Bapak Ibu sering membacakan dengan teman-teman ya. Upayakan on cam karena Bapak Ibu akan terikut ya. Kalau off cam terus nanti rekamannya dibaca oleh kementerian, ini kok nggak on cam, dia anggapnya tidak aktif. Terkecuali kalau nanti ada jaringan yang kurang baik. Jangan lupa matikan mic ya, di mute mic-nya untuk lancarkan agar tidak terganggu yang sedang berjalan. Hadir seutuhnya Bapak Ibu lupakan kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini, fokus ke pembelajaran, silakan cermati, silakan Bapak Ibu tulis, dan kalau perlu Bapak Ibu silakan ajukan penguatan, ide, gagasan untuk memperkuat peran dan diskusi dari teman-teman. Hargai waktu Bapak Ibu, buat catatan penting disiapkan, karena ini adalah berpengaruh penting ya, karena Bapak Ibu pun akan bertemu dengan CGP reguler yang tentu mungkin pertanyaannya akan lebih genuine, lebih asli. Kemudian jangan merekam Bapak Ibu, karena ini sudah saya rekam dan ini sudah ada regulasi yang tidak boleh sembarangan orang mengatakan. Maksimalkan chat Bapak Ibu, silahkan ada chat box, silakan boleh Bapak Ibu kalau tidak bisa langsung open mic lah bisa ngechat ya. Tapi ada kesempatan untuk raise hand untuk bertanya ya. Kalau ada gangguan teknis ini hal biasa Bapak Ibu, jangan menjadikan kendala. Baik, kalau begitu kita review materi pembelajaran ya. Saya mau diskusi sebelum mereview. Ini namanya formative test Bapak Ibu. Jadi kalau formative test itu untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dalam membersamai CGP reguler. Di dalam modul 2.1 Bapak Ibu, konsep yang prinsip tentang diferensiasi itu apa ya? Mohon dikuatkan. Yang bisa menguatkan apa sih tentang diferensiasi pembelajaran? Karena memang ini tataran Bapak Ibu kan sebagai pasien tuh banyak terjadi miskonsepsi tentang diferensiasi pembelajaran Bapak Ibu. Salah satunya tentang miskonsepsi itu misalkan bahwa diferensiasi itu adalah seperangkat strategi pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, apakah diferensiasi itu strategi pembelajaran atau bukan?
Ya. Apakah diferensiasi itu strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau apa? Menurut Bapak Ibu. Ini miskonsepsi karena Prinsip. silakan Pak. Pak Herdi mau menyampaikan. Berdasarkan apa yang Boleh yang bisa menguatkan. Kalau nggak ada yang raise hand, mungkin nanti saya tunggu. Ya, silakan Pak Herdi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil. Ya, nanti Pak Jadi. Berkaitan dengan konsepsi tadi dengan benar. Pak Herdi suaranya kurang jelas ya. Pakai ini HP kayaknya. Kalau laptop ini belum bisa masuk ini Pak. Mohon diperbaiki dulu ya Pak Herdi ini ya. Ini saya coba ke teman yang menjawab nih. Ada yang menjawab nih. Pak Jidin, bukan strategi Pak. Terus namanya apa nih Pak Jidin? Silakan. Pak Herdi. Terima kasih Pak. Ya, kalau menurut saya itu pembelajaran diferensiasi itu bukanlah merupakan strategi pembelajaran, karena dari arti katanya juga itu berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan anak tentulah kita sebagai seorang guru harus bisa mencari strategi yang tepat, pendekatan yang tepat ataupun metode yang tepat agar bisa dalam melaksanakan proses pembelajaran itu agar kita bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajarnya, baik itu sifatnya diferensiasi konten maupun konten materi maupun satu lagi produk ya, maupun secara produknya, secara kontennya maupun secara itu ya Pak. Oke, ya, jadi intinya bukan strategi, karena diferensiasi dari artinya juga maksudnya itu adalah sesuatu yang harus memenuhi kebutuhan anak gitu Pak. Jadi simpelnya pembelajaran diferensiasi itu strategi atau apa Pak namanya? Yang jelas bukan strategi, tapi mungkin pendekatan dekat ya Pak. Pak Asep, coba Pak Asep. Pak Asep. Oke, sedikit aja Pak. Ya, menurut saya terkait untuk diferensiasi itu, ini merupakan pendekatan dilakukan oleh guru menyesuaikan pengajaran dengan berbagai kebutuhan individu siswa dalam suatu kelas. Jadi itu merupakan strategi kita atau pendekatan kita untuk mendekati bagaimana melihat kemampuan peserta didik kita dari berbagai macam. Ini itu. Iya, baik, pendekatan ya berarti ya. Ini Pak Hedi sudah bisa suaranya, silakan Pak. Nanti Pak Wawan ya, bentar ya. Jadi suaranya masih nggak kedengaran Pak Herdi ya. Teman-teman bisa dengar suara Pak Herdi? Kurang jelas Pak. Kurang jelas Pak. Enggak Jelas Pak. Pak. Ini mendem suaranya. Baik, kalau begitu kita ke Pak Wawan dulu. Silakan Pak Wawan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, suara saya terdengar? Jelas, dulu. Baik, terima kasih. Kalau saya baca, berdiferensiasi sendiri ini bukan konsep ya Pak ya, tapi lebih ke prinsip yang diterapkan oleh guru untuk menyediakan ragam proses belajar untuk peserta didiknya gitu Pak. Jadi hal yang sebuah filosofi atau prinsip yang harus dipegang teguh oleh guru, bahwasannya guru itu harus memberikan banyak pilihan untuk peserta didik dalam hal belajar. Begitu mungkin Bapak dari saya. Baik, saling menguatkan teman-teman ya. Ini yang ending dari Pak Wawan itu jawabannya yang paling pas ya. Bahwa diferensiasi itu adalah sebuah filosofi atau prinsip-prinsip dasar pembelajaran. Jadi bukan metode ya, filosofis atau prinsip-prinsip pembelajaran yang harus Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
prinsip-prinsip bagaimana memenuhi keberagaman. Kita yakin, kita tahu bahwa murid-murid itu kita beraneka ragam, unik ya, dari latar belakang keluarganya, dari suku, rasnya. Maka prinsip dan filosofis pembelajaran ini adalah kita seorang guru harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Baik, sekarang di refleksi dulu di modul titik 2. Di modul titik 2, modul 2.2 maaf, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Sekarang saya kuatkan ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sampaikan. Apa bedanya pembelajaran sosial emosional dengan kecakapan atau kompetensi sosial emosional? Apa bedanya PSE sama KSE? Ini prinsip-prinsipnya ya yang utamanya biar Bapak Ibu tahu. Silakan Pak. Nanti balik ke coaching ya. Ini masih tataran grand size-nya ya. Kalau PSE itu apa, KSE itu apa, dan bagaimana penerapannya? Apakah sama? Ini juga termasuk metodologi atau strategi atau juga filosofis atau prinsip-prinsip kata Pak Wawan tadi. Ada yang bisa menguatkan? Dengan teknis, ya. Pak Eka, silakan Pak Eka. Terima kasih sudah raisnya. Terima kasih Pak. Menurut saya ini Pak ya, kalau pembelajaran sosial dan emosional itu mengacu pada proses di mana individu menerapkan serangkaian keterampilan gitu Pak ya, sikap atau perilaku dan nilai-nilai sosial emosional gitu ya. Jadi kalau cenderungnya lebih luas itu sebenarnya ke kompetensi sosial dan emosional gitu ya. Karena di dalam kompetensi sosial emosional itu kita harus mengembangkan 5 KSE gitu ya, kesadaran manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat perbedaannya ya, kalau proses itu cakup pembelajaran sosial dan emosionalnya, sedangkan apa yang harus kita dapatkan adalah 5 kompetensi emosional gitu Pak. Seperti itu Pak. Jadi ada 5 kompetensi itu sebagai kompetensinya, sementara pembelajarannya dan prosesnya gitu ya Pak. Dan prosesnya seperti itu Pak. Baik, ada lagi yang menguatkan? Silakan. Apa saja tadi yang disampaikan oleh Pak Eka? 5 kompetensi dasarnya itu? Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, ya, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tentunya materi ini Bapak Ibu sudah hafal ya, karena materinya disampaikan kepada teman-teman CGT. Nah, definisi sendiri Bapak Ibu, ini yang lain ya. Definisi dari pembelajaran sosial emosional itu apa? Definisinya. Boleh yang itu. Apa sih definisinya gitu kan? Apakah kegiatan ini harus dilakukan secara personal atau berkolaborasi? Apa itu pembelajaran sosial emosional gitu, silakan. Ini mereview ya Bapak Ibu, pasti sebenarnya sudah memberikan arahan ya. Pak Wawan mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan baik anak ataupun orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosionalnya Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak Wawan. Kira-kira kalau kita melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu?
agar apa sih kita ngajarin seperti ini gitu, apa manfaatnya gitu ya. Itu yang terpenting, apa kira-kira manfaatnya, apa sih, untuk apa sih kita repot-repot belajar tentang PSE gitu kan. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Eka ya, bahwa untuk pembelajaran sosial emosional itu tujuannya untuk memanage diri tentang kesadaran sosialnya, kesadaran dirinya gitu ya, bagaimana membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sehingga tujuan dari PSE itu betul sebagai prosesnya, KSE itu sebagai kompetensi kemampuannya gitu. Pak Jimawan tadi resen, silakan, mohon untuk menguatkan Pak. Baik Pak, mohon izin Pak. Silakan. Cek. Oke. Menguatkan saja mungkin ya Pak ya, menambahkan bahwa Ya, siap. menurut saya pengertian dari PSE, pembelajaran sosial dan emosional itu, ya PSE itu pendekatan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk keberhasilan akademis dan kehidupan gitu. Jadi tidak hanya akademis di sekolah saja, tapi mungkin juga di luar sekolah gitu. Iya. Sehingga manfaat PSE sendiri itu yang pertama meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi dengan baik. Kalau di kelas mungkin siswa dan guru, kalau di lingkungan sekolah ya seluruh warga sekolah gitu kan. Tapi juga kalau dikaitkan dengan eksternal ya juga bisa ke masyarakat. Yang kedua yaitu mengurangi perilaku negatif ya, seperti yang sering banyak terjadi itu adalah perundungan dan konflik antar siswa. Kemudian yang utama adalah bagaimana meningkatkan prestasi akademis dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Itu mungkin Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hima. Betul ya Bapak Ibu. Jadi nanti manfaat dari PSE itu Bapak Ibu agar kita minimalnya kita punya empati, simpati, bisa menghargai orang gitu ya. Karena kita dibentuk untuk selalu menghargai ya gitu ya, pada teman-teman dengan teknik yang sudah Bapak Ibu tentunya pelajari, teknik stop mindfulness gitu ya. Bapak Ibu, ini satu lagi saya coba, nanti baru kita akan masuk ke review ya, tentang modul 2.3 coaching. Nah, silakan. Apa sih coaching ya? Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah belajar, bahkan sudah menguasai, bahkan sudah mendampingi teman-teman reguler. Cuman ini reminder saja, mengulang lagi. Siapa yang bisa menguatkan tentang coaching? Yang belum nih, Bu Titit, saya minta suaranya. Semangat nih ruangannya. Apa sih coaching Bu? Atau siapa ya? Terserah. Pak Asep boleh. Siap Bapak. Oke. Coaching itu adalah proses seorang coach itu yang membantu individu atau kelompok gitu Pak, untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengembangkan keterampilan atau pemecahan masalah dalam peningkatan kinerja. Mungkin ke situ Pak. Iya. Coaching itu apa teman-teman? Apa bedanya coaching, kemudian mentoring, kemudian psikiater gitu ya? Ada yang bisa menguatkan apa sih bedanya? Prinsip-prinsip coaching deh yang sederhana. Prinsip-prinsip coaching teman-teman. Mohon maaf ini ya, kita coba reminder saja. Pasti karena Bapak Ibu sudah mengaplikasi. Prinsip-prinsip coaching itu apa? Sambil boleh Bapak Ibu silakan buka-buka lagi. Karena ini proses belajar. Ya, belajar itu adalah mengulang-ulang Bapak Ibu, ingat ya. Belajar itu mengulang-ulang, walaupun kita sudah pernah tahu, pernah baca, kalau nggak pernah kita gali lagi, ucapkan lagi, biasanya hilang. Apa sih prinsip-prinsip coaching? Boleh Bapak Ibu silakan. Enggak. Yang belum deh, yang belum. Nah, Pak. Coba, Pak. Hilang, Pak. Ya. Oke, enggak.
Nah, ini sekarang Pak sudah beda perangkatnya. Silakan Pak. Boleh teman-teman sambil di record ya, di capture nih. Silakan Pak Adi, sudah bagus nih suaranya nih. Menyampaikan tentang Terima kasih. Mungkin yang menggunakan prinsip coaching dengan mentoring dan yang lain saya pahami berkaitan dengan satu proses kreatif yang terjadi, lalu yang kedua berkaitan dengan statusnya Pak, antara coach dan coachee ini diposisikan setara Pak. ya, betul. Posisikan Partnership, ya. setara dan coach itu tidak dalam posisi mendominasi dan memberikan solusi. Bisa cukup jelas Pak suara saya sekarang? Jelas, bagus ya. Cukup Pak? Ya. Cukup Pak, terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang luar biasa, dalam proses coaching, apakah coach dengan coachee mana yang harus banyak bicara? Coachee. Ya, dikutip coachee. Pak Jendi apa? Coachee, Pak. Coachee. Oh, coachee ya. Kita hanya pendengar. Sebagai fungsi dari coach adalah mampu mendengarkan masalah yang ada dari coachee, kemudian kita memberikan sebuah pemicu ya agar dia mampu mengatasi itu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini refleksi singkat tentang modul yang Bapak Ibu pegang, artinya Bapak Ibu itu materi itu harus Bapak Ibu kuasai karena Bapak Ibu juga bertanggung jawab terhadap fasilitator TGP reguler. Izin share screen Bapak Ibu, saya akan membagikan link untuk mendiskusikan. Linknya berupa Padlet. Bapak Ibu silakan nanti dibuka, saya akan kopikan di chat box ya, atau nanti saya kalau nggak ada ini ada beberapa teman yang chat ya, Pak Ahmad buka strategi Pak, di transisi pendekatan, sebuah proses pendekatan, teknik pendekatan, strategi pembelajaran ya. Ya. TSE adalah proses untuk mempelajari dan mengimplementasikan TSE, praktis sambil TSE kompetensi sosial dan misalnya. Bapak Ibu dengan Bapak Ibu mencatat, menulis, mengadaptasi di dalam topik ini juga belajar ya. Silakan Bapak Ibu, ini ada link Padlet yang Bapak klik, kemudian silakan jawab sesuai pertanyaan. Yang pertama, di dalam Padlet ini itu ada 5 pertanyaan Pak ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari ketiga modul dalam paket 2 yang tadi kita sebagian sudah kita diskusikan, terutama dengan perspektif peran baru Bapak Ibu sekarang. Akan jawab ya. Nanti akan saya minta juga untuk memberikan penguatan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, di antara modul 21, 22 dan 23, materi mana sih yang paling membekas bagi Bapak Ibu? Dan mengapa, alasannya kenapa nih materinya bagus atau materinya justru tidak bagus gitu, menurut Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dalam modul 2.1, 2.2 dan 2.3, materi mana yang paling Bapak Ibu anggap membutuhkan waktu yang panjang ya, yang lama, agak susah lah gitu ya dipahaminya. Apakah modul 21, 22 atau 2. Yang keempat, dalam modul 21, 22 dan 23, materi mana yang paling Bapak Ibu ingin bagikan dengan teman sejawat? Oh ini nih saya mau berbagi. Dan yang kelima, dalam modul 21, 22 dan 23, materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan, implementasikan di lingkungan kerja Bapak Ibu ya, dan bagaimana rencana implementasi. Silakan
Bapak mohon maaf itu kolom komentarnya belum tersedia di Padlet. Nggak bisa itu, nggak bisa akses? Iya Pak, terkunci Pak. Nggak bisa jawabnya Pak. Iya, belum di itu Pak, kolom komentarnya belum tambahkan. Oh ya sudah. Baik, sebentar Bapak Ibu. Saya akan pantesan ya tadi. Sudah bisa Bapak Ibu, silakan. Sudah bisa. Sudah bisa belum? Sudah Pak. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Bagaimana tuh perasaan? Ini sengaja saya beri warna-warna biar kelihatannya. Ada 5 pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu satu-satu di ya. Pak Asep sudah menjawab ya. Senang merasa menjadi guru yang baru dengan penuh modul. Apa hubungannya dengan modul Pak Asep? Halo Pak. Dengan hubungan dengan modulnya apa ini? Jadi dengan pembelajaran yang tadi berdiferensiasi dengan KSC itu, jadi lebih memahami siswa gitu Pak. Jadi kita kan kalau kita merasa waktu jadi awal-awal masuk itu perhatian ke siswa itu kan intens gitu kan. Jadi Ya. dengan pembelajaran modul ini saya kembali lebih mencari solusi kepada pembelajaran siswa Pak. Gitu, Pak. Ya berarti di catatannya itu senang merasa menjadi guru yang hebat setelah membaca mempelajari modul 2 ini gitu ya. Ya. Ada kaitannya. Oh gitu. Ada kaitannya. Bisa diklik diedit boleh. Pak Ahmad Azidin ini merasa senang dan bahagia karena mengingatkan kembali pada materi yang telah dipelajari dan bisa menambah lagi pemahaman terhadap materi yang disebutkan di media. Bapak Ibu supaya agak tertib, coba Bapak Ibu jangan dulu ke pertemuan nomor 2 ya, fokus nomor 1 dulu ya, nanti kita keluarkan. Satu-satu dulu. Pak Hedi sudah, terima kasih Pak Hedi. Pak Hedi merasa tertantang keren, untuk semakin memahami materi-materi yang sangat bermanfaat. Ini Pak Sandi luar biasa dalam mengimplementasikan paradigma baru pendidikan. Pak Sandi
Setelah mempelajari ketiga modul, saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan dalam peran baru. Oh, ini luar biasa nih. Pak Eka merasa penasaran. Apakah bisa diterapkan di SMA? Nah, ini nih yang unik nih Pak Eka, nanti saya minta dikuatkan teman-teman nih. Kemudian Pak Himawan, perasaan bahagia sekaligus tertantang untuk dapat memahami kebutuhan diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik. Siap, mantap ya. Niatnya sudah bagus Pak Himawan ya. Memberikan pembelajaran yang terbaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Pak Himawan jangan ke 2 dulu, ke 1 dulu ya, biar nanti satu-satu. Kalau sudah ini kita nunggu mau pipit belum, biar nanti kau nih. Pipit nih udah, pipit sudah, Pak Jendi sudah. 1, 2, 3, coba kelompok lain. Kalau belum selesai nggak boleh ke ini dulu. Ke nomor 2 biar satu-satu. Saya baca satu-satu nih ya. Bu Pipit menerapkan dalam kegiatan supervisi, saya terbantu dalam menggali kemampuan guru dalam menyelesaikan permasalahan atau pada kendala dan pembelajaran. Mantap, ya. Pak Jendi menjawab bahagia mendapatkan wawasan baru pada modul 2, tetapi masih banyak PR yang harus diterapkan secara konsisten. Ya, Pak Wawan, perasaan semakin tertantang untuk menerapkan dalam proses pembelajaran juga seperti yang akan dilakukan. 1, 2, 3, udah berapa orang nih jawabannya? Saya lihat 9, satu lagi. Satu lagi, ada 10 orang kan? Kalau sudah 10 nanti lewat. Saya minta Pak Eka nih yang penasaran ya. Merasa penasaran. Silakan Pak Eka, coba kenapa? Ya, terima kasih Bapak. Terus sekali Pak, saya sini kan mengajar pelajaran PPKN ya Pak ya di SMA. PPKN ya. Ya PPKN Pak. Jadi satu kelas itu mengajar 2 jam pelajaran dengan kelas sekitar 11 ditambah 6, 18 kelas Pak. Gitu. Kelas dikali 36 siswa. Nah, 36 siswa. Wah, luar biasa. Saya harus mengenal segitu banyak siswa dengan menggunakan teknik 3 ini ya Pak ya, diferensiasi, sosial emosional maupun ini bukan teknik Pak, ini prinsip ya. Jadi pada dasarnya saya biasanya kesulitannya adalah dengan keanekaragaman siswa yang mempunyai masalah yang beraneka ragam juga. Nah, saya memetakannya paling dengan sistem anak-anak yang istimewa gitu Pak. Saya menerapkan kepada anak-anak yang istimewa itu anak-anak yang biasanya punya masalah yang istimewa juga gitu ya. Karena banyak Pak permasalahan-permasalahan di SMA itu, entah itu bullying, entah itu masalah broken home gitu Pak ya. Masalah SMA itu pacaran gitu ya, sampai ada anak yang keluar misalkannya karena kedapatan hamil gitu Pak ya. Itu kan sangat ya bisa jadi itu Pak. Kalau di tingkat SMA itu sering betul. Tidak sering sih, tapi ada kasus-kasus istimewa gitu ya. Hal-hal seperti itu. Jadi banyak permasalahan ini yang kemudian saya jadi penasaran. Ini enaknya diterapkannya ya mencoba untuk menerapkan dengan teknik-teknik yang saya dapatkan di modul 2 ini gitu Pak. Insya Allah nanti satu akan dicoba. Terima kasih Pak, itu aja Pak penasaran saya itu Pak. Pokoknya saya mau coba teknik stop di kelas biar anak-anaknya pada fokus gitu ya. Baik, berikutnya satu lagi deh, nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 ini yang menarik
Pak Cisandi nih, wih, konsepnya banyak banget nih. Coba apa yang ada di benak Pak Cisandi berbagi? Silakan Pak. Halo Pak Cisandi. Baik Pak, terima kasih. Jadi setelah saya mempelajari ketiga modul ini Pak, intinya saya mendapat wawasan yang baru Pak, wawasan yang mendalam. Dari bergerak dari PP, kemudian saya di Pasel dan juga di di CKP Rekognisi, saya semakin mantap untuk untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan materi ini Pak. Itu seperti itu. Sudah cukup? Cukup Pak. Cukup. Berarti nggak sepanjang tulisannya ya. Simpel ya. Baik. Kasih Pak Asep ya. Kemudian yang nomor 2, kita lanjut nomor 2 ya. Pokoknya kalau belum 10 belum pindah saya. Nomor 2 silakan Bapak Ibu. Ini Pak Himawan sudah, alhamdulillah Pak Ahmad Adjidin sudah, Pak Jo sudah, Dipikit sudah. 1, 2, 3, 4. 4 orang berarti 6 lagi. Nanti saya minta Pak Adjidin dengan Pak Jo yang akan memberikan penguatan. Di antara modul 21, 22, dan 23, materi mana yang paling membekas? Nah, saya minta nanti Pak Adjidin sama Pak Jo. Yang lainnya saya bacakan aja ya. Itu nanti Pak Himawan ya, Pak Haji juga. Modul 21 saya merasa kebingungan padahal di sini materi mana yang paling membekas? Oh, kebingungan. Karena sudah lama tidak berhubungan secara langsung. Oh, Bapak mah ini sih ya. Sudah kepala sekolah ya? Iya Pak. Mantap ini Bapak Kepala mah. Sekarang harusnya di coaching, harus banyaknya ya. Di modul 22 menarik karena bisa secara tidak langsung mengajarkan saya dalam pengendalian emosi dalam diri ya, dalam membuat sebuah keputusan. Kepala sekolah nggak boleh dalam kondisi tidak stabil ya, gara-gara anak ribut minta jajan es, pas di sekolah ada guru yang bandel, sasarannya guru nanti Pak Adjidin minta ya. Kemudian Pak Jo, tentunya materi 23 nih terkait coaching. Kalau Pak Jo coaching, kalau Pak Adjidin ini PSE ya, bagus. Coba silakan Pak Adjidin sambil nunggu teman-teman saya bacain ya. Bagaimana komentarnya tentang modul 2? Silakan Pak Kepala. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, karena di sini Bapak mintanya salah satu modul dari yang paling membekas, sedangkan saya gambarkan ketiga modul ini Pak. Ya, satu aja. Ya, seperti ya tadi yang sudah Bapak sampaikan ya tentang kaitan gambaran di modul 2.1, kenapa saya merasa kebingungan ya, karena saya udah 6 tahun ya Pak menjadi kepala sekolah, itu udah lama. Jadi tidak ada kontak langsung dengan anak. Sedangkan untuk modul yang paling menarik ya tadi karena dalam salah satu KSE itu manajemen diri ya Pak, manajemen diri. Jadi ini mengajarkan saya untuk lebih memahami lagi bagaimana caranya yaitu caranya dalam memanage diri, mengendalikan emosi agar tidak ada pihak yang tersinggung. Nah, sedangkan untuk modul yang paling membekas itu ya tentu sudah pasti modul 2.3 ya Pak, karena di dalam 2.3 itu kan ada supervisi akademik. Dalam supervisi akademik kita dituntut untuk mengembangkan kompetensi diri kita, dan juga selain itu kita juga membantu orang lain dalam pengembangan potensi dirinya. Terima kasih Pak. Ya betul, sebagai seorang kepala sekolah di modul 2 ini sangat pas tuh. Kalau ada masalah bisa dengan coachingnya,
Kalau untuk memutuskan bisa dengan teknik stopnya dulu dengan dua-dua PSN-nya. Di modul 22 ini Bapak Ibu ada modul untuk pembenahan diri sebenarnya ya. Kalau di modul 1 itu tentang wawasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran KHD. Jadi di modul 2 ini Bapak Ibu bagaimana kita bisa berfungsi peran untuk memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu ini nanti digiring ke sana sebagai target endingnya sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau Pak Jidin sudah jadi pemimpin, tinggal mengaplikasikan saja tentunya ya. Bagaimana kalau ada guru yang agak malas, maka diundang pakai coaching. Sebelum coaching, mindfulness dulu Pak Jidin supaya tidak salah dalam membuat sebuah keputusan. Gitu ya. Terima kasih Pak Jidin, luar biasa. Beri itu dong, emoji bagus buat Pak. Silakan ya. Kasih emoji buat Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya satu lagi, tadi saya minta setelah Pak Ajidin, Pak Jo, silakan Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya, untuk pertanyaan kedua ini saya sangat sangat berkesan sekali Pak untuk modul 2.3 karena kebetulan Pak Ajidin juga Bapak Kepala Sekolah ya, saya juga kebetulan juga menjabat Kepala Sekolah Pak. Jadi coaching ini saya sering menerapkan dengan guru Pak terkait dengan berbagai permasalahan. Tapi kadang memang antara coaching ini harusnya sering praktek Pak. Karena saya waktu itu seringnya bukan ke coachingnya, tapi ke mentoringnya. Oh iya, iya. Ya, jadi karena kebiasaan mentoring tuh Pak, kebiasaan mentoring sehingga kita secara ininya menjas ya, memberikan solusi-solusi. Nah, ketika saya belajar dengan metode ini atau di modul 2.3 ini, oh ya antara mentoring dengan coaching ini berbeda sehingga kebiasaan itu agak sulit untuk untuk dibedakan antara mentoring dengan coaching. Nah, sehingga lambat laun dengan banyaknya praktik, dengan banyaknya permasalahan yang ada di sekolah, kemudian kita coaching satu persatu, ini perbedaannya mencolok dan juga saya mencoba untuk memberikan solusi dari mereka. Kan mereka yang harusnya dari ini kan ketika ada masalah, nah itu masalahnya dia solusi ada di dalam diri mereka gitu Pak. Jadi kebanyakan waktu itu mentoringnya. Nah sekarang alhamdulillah kita mencoba untuk menerapkan prinsip tersebut. Mudah-mudahan karena ini bukan hanya sekali dua kali Pak untuk bisa mempraktikkan coaching. Ini berkali-kali bisa kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah makanya saya sangat sangat membekas untuk pengalaman coaching ini Pak. Begitu Pak saya kira. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Jo, luar biasa ya. Betul apa yang dirasakan Pak Jo tuh pasti ya. Kita yang banyak komentar tuh kalau ada guru tuh gregetnya pengennya ngatur gini gitu ya, mendoktrin saja. Nah, sekarang setelah belajar, tapi kita harus berusaha sebagai partnership ya, hanya memantik ya daya lenting teman-teman kita untuk mencari solusi sendiri. Itu prinsip. Baik, berikutnya nomor 3. Ini sudah ada berapa nih? Wah, udah banyak ya. 1, 2, udah berapa orang? 8, 2 orang yang belum nih. Ada Pak Jo, ada Bu Pipit, Pak Cisandi, Pak Ahmad, Pak Eka, Pak Himawan. Pak Himawan ini menjawab modul 23 karena di modul itu sering tertukar antara ini coba karena Pak Himawan minta ya. Sama Pak Wawan, modul 23 selain materi yang panjang juga prakteknya yang belum bisa. Pak Wawan sama Pak Himawan mohon dikuatkan ya. Ini baru ada 8 orang, 2 orang lagi yang belum. Silakan dilengkapi. Ini sudah 10. Bapak mohon izin. Siap, gimana Bu? Itu untuk Padlet yang nomor 5 kayaknya sama dengan nomor 4. Betul Bu, sama Bu. Iya. 1, 2, 3, 4 salah klik. Nanti sama pertanyaannya Pak, mohon izin. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama.
Ya, nanti kita perbaiki. Nomor 1, 2, 3, 4 beda ya? Iya. Ya, baik Mas. Beda, Pak. Saya hapus saja. Aduh, Ada kalau nomor 3 dulu deh. Nanti kita bahas ya. Nomor 3 tadi yang saya minta Pak Himawan sama Pak Wawan ya. Silakan Pak Himawan sama Pak Wawan. Siap Bapak. Mohon izin Pak. Ya. Ya. Di modul 2 di pertanyaan ketiga ini saya menjawab modul 2.3 karena di modul ini sering tertukar antara posisi coaching dan mentor. Iya. Nah, demikian juga dengan bagaimana ketika kita mencoba praktek coaching, terutama bagaimana membuat pertanyaan terbuka agar coach dapat menemukan solusinya sendiri. Mungkin secara umum tadi juga sudah disampaikan Pak Johari, Pak. Iya, jadi kadangkala kita ini sering merasa, aduh saya udah tahu jawabannya nih, sebenarnya gitu. Saya udah tahu bagaimana harusnya ini seperti ini gitu. Itu kalau kata Pak Cisandi gregetnya di situ mungkin. Greget, tapi coachingnya nggak nemu-nemu gitu Pak. Nah, iya. Disitulah seninya kita sebagai coaching untuk bisa menahan diri, kemudian berpikir lebih keras bagaimana membuat pertanyaan terbuka sehingga coach ini kemudian menemukan sendiri jawabannya gitu kan. Itu yang agak susah ya. Itu yang paling sulit Pak, bukan agak susah lagi, paling sulit menurut saya. Karena ya mungkin Pak Johari juga mungkin sama ya dengan saya ketika kita sudah merasa saya sudah pernah mengalami permasalahan ini dan berhasil dengan sebuah strategi misalnya. Tapi ketika kita coba gali dari coach, ini coachnya ini nggak nyangkut nih, gimana ini caranya gitu. Nah, itu Pak Firman. Kesulitan di modul 2.3 itu sih menurut saya. Apalagi kalau coachnya nggak ngeh gitu ya, bingungan ya. Ya, terutama tadi Pak, Bapak ingatkan di awal, ternyata memang harus mindfulness dulu gitu kan. Ya. Harus mindfulness dulu. Jadi sering kali coachingnya gagal itu karena memang coachingnya masih berpikir hal yang lain gitu. Ada tugas yang mungkin deadline juga dan sebagainya, sehingga ketika kita ajak bicara dia nggak fokus. Itu dan lokasi juga menentukan Pak. Ya betul. Tempat ya, waktu juga harus lokasi, waktu harus benar-benar disediakan tempat khusus ya. Betul, kayaknya kalau guru BK gitu kan, guru BP BK seringkali kan minta ruang ruang konsultasi gitu kan, ruang untuk mendampingi siswa-siswa ketika ada masalah yang benar-benar nyaman gitu, karena memang dirasakan ketika melakukan coaching di ruang guru, nggak jadi itu Pak. Baru kita mulai agak serius, ada guru yang lewat nyapa, kok serius banget, udah selesai Pak. Ya betul. Kadang suka digoyongin, lagi apaan sih serius-serius amat gitu ya. Baik, ini ada dua nih yang ingin menguatkan ya, Pak Jendi sama Bu Pipit. Pak Jendi dulu, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin izinkan saya menyampaikan sedikit ya terkait dengan pertanyaan nomor 3. Ya memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Himawan, saya memang menyoroti terhadap proses coaching ya Pak, karena memang ini kan sebetulnya butuh praktek yang rutin gitu kan, terus menerus agar memang nanti coach yang kita berikan kepada coach itu betul-betul menghasilkan sebuah goal gitu kan. Nah ini ada satu kasus yang memang saya alami kemarin di sekolah yang dulu gitu kan, kebetulan saya masih masih menjadi bagian dari sekolah itu. Kemudian kemarin juga ada guru BK yang curhat gitu kan, ada anak yang tiba-tiba nggak sekolah karena ada kasus dibully oleh temannya di kelas gitu kan. Sampai sampai BK itu mengeluarkan jurus-jurusnya gitu kan untuk memberikan pemahaman supaya kembali bersekolah gitu kan. Tapi ternyata mentok, walaupun pada akhirnya juga anak itu sekolah lagi gitu kan.
saya berpikir gitu kan, ini guru BK yang memang asli orang BK gitu kan, yang kuliahnya BK gitu kan, ya pastilah gitu kan materi-materi tentang tentang emosional itu, coaching itu kan didapatkan, tapi ada stucknya juga gitu kan. Apalagi saya yang memang mendapatkan modulnya hanya di PGP ini gitu kan, kemudian juga tidak banyak praktek gitu kan selama ini gitu kan. Apalagi kalau misalkan tidak ada kasus yang terjadi ya, yang saya tangani gitu kan, itu kan akan menumpulkan kemampuan saya sebagai seorang coach gitu kan. Nah ini kan memang butuh perjuangan ternyata Pak ya untuk modul 2.3 ini gitu kan terkait dengan coach. Tapi ya mau gak mau juga kita harus menguasai juga gitu kan, karena mungkin saja nanti di kemudian hari ada rekan kita yang sedang sedang ingin ada solusi gitu kan, ada siswa yang kita sedang bermasalah gitu kan, mau tidak mau kita juga harus menjembatani itu gitu kan. Nah itu mungkin Pak ya pengalaman yang masih hangat lah kemarin gitu kan ngobrol dengan saya gitu kan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jendi, luar biasa ya. Memang di modul 2.3 ini hampir semua lembaga Pak menerapkan tentang konsep coaching. Bahkan ada anekdot coachingnya di PGP mah coachingnya abal-abal gitu. Karena memang konsep coaching itu Bapak Ibu ini adalah konsep yang diterapkan sebenarnya di perusahaan. Maka kita ada istilah coaching akademik. Nah, karena konsepnya tidak menyerap semua teknik coaching ya. Sehingga intinya bagaimana kita seorang pemimpin pembelajaran atau guru mampu mengatasi sebuah masalah kasus dengan pendekatan yang humanistik gitu, tidak antara bawahan dan atasan, karena kita prinsipnya dalam pembelajaran adalah untuk mencapai kemerdekaan. Bu Pipit silakan dikuatkan. Iya Bapak, sedikit nggak menguatkan Bapak, hanya curhat aja terkait kegiatan tadi. Sebenarnya tadi pada saat Pak Himawan menceritakan, memberi penguatan, saya tertawa sendiri Pak karena ingat kegiatan tadi pagi gitu. Kebetulan di bulan ini kan ada kegiatan supervisi Pak di sekolah itu. Saya mencoba menerapkannya, cuman buntu Pak. Tidak berhasil saya. Iya. Bingung apalagi gitu ya. Iya, hatinya gemes gitu Pak. Jadi guru itu hanya bilang, ya Bu segitu aja, permasalahannya kayak gitu aja, cuma kayak gitu aja. Dipancing lagi, iya Bu, begitu. Hanya jawabnya pendek-pendek gitu. Aduh ini gimana saya menerapkan coaching ya, saya tuh gemes gitu Pak. Jadi benar kata Pak Himawan tadi, kayaknya di dalam kegiatan coaching juga perlu adanya teknik stop supaya lebih fokus lagi gitu. Itu saja Pak. Jadi gagal Pak saya. Iya. Jadi betul ya, ini pengalaman yang hampir semua teman-teman tuh terkendala pada saat kita praktek coaching, kemudian kita kehabisan bahan untuk bertanya, sementara si coachingnya anggur baik gitu di tempat, gitu nggak move on gitu ya. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Saya juga tadi mendapat pencerahan dari Pak Himawan, dari rekan-rekan yang lainnya berkaitan dengan coaching dan supervisi akademik, yang juga menjadi problematika saya sebetulnya ketika melaksanakan coaching ini, terutama dalam pelaksanaan supervisi akademik, karena saya beberapa minggu ini nih kebagian memang untuk mensupervisi rekan sejawat. Nah, yang banyak dipahami oleh rekan-rekan itu supervisi itu penilaian langsung, bukan menguatkan diri sendiri berkaitan dengan menguatkan dia, mana yang sebetulnya harus dia kuatkan. Hal ini tuh yang kadang dipahami oleh kuce kita, di mana posisi dia tuh seolah-olah akan mendapatkan penghakiman. Jadi kita tidak menstabilkan dulu. Kemudian bahkan mereka kayak ketakutan mau supervisi. Wah, mau disupervisi udah datang lagi Pak, maaf ya mundur ya.
Pak maaf ya, padahal belum ini saya tuh tadinya mau mempraktekkan, mau menstabilkan, mau mensejajarkan, supervisi, coaching, coach itu bukan untuk penghakiman, tapi mencari tahu sisi mana yang mungkin belum terlihat oleh dia dan ingin saya lihat lebih gitu ya Pak. Ya kan sederhananya kayak gitu. Tapi mereka udah ketakutan sendiri karena pikirnya seperti biasanya, supervisi seperti biasanya. Itu yang kemudian saya pribadi belum banyak praktik karena yang mau dipraktiknya juga udah ketakutan duluan gitu. Ini gimana kan saya jadi ngetes keberhasilannya belum bisa ini sampai mana. Tapi tadi seperti Pak Himawan betul tadi menstabilkan dan mensejajarkan posisi itu hal yang sangat penting karena kadang lawan bicara atau coachnya kita itu belum paham betul tentang konsep coaching ini. Jadi sehingga mereka lah saya mau ngapain sih ditanya-tanya kayak gini gitu. Ya nggak pernah nih ditanya-tanya kayak gitu. Saya sih interogasi ya. Lebih ke sana ya betul Pak. Lebih ke sana saya bingungnya nih. Ini saya mau meraktekin kucing nih karena memang pas momennya pas, ininya pas gitu. Orang yang mau dikucingnya Pak mundur ya Pak mundur ya Pak. Saya kayak dia udah takut duluan gitu. Padahal kan kita memang niatnya ingin mendengarkan saja. Itu mungkin Pak apa yang saya alami berkaitan dengan coaching, dengan proses supervisi akademik ini. Terima kasih Bapak. Baik Pak Wawan, luar biasa ya. Bapak Ibu, apa yang Bapak lakukan terhadap proses praktek coaching itu karena dasar pemberangkatannya itu kita yang mau praktek, bukan berdasarkan dari masalah guru yang ingin dibantu oleh kita. Sehingga kesannya dipaksa, ayo kamu punya masalah dong gitu, pura-puranya kita pura-pura coaching gitu. Jadi bingung. Tapi nanti prakteknya, kalau Bapak Ibu sudah jadi pemimpin pembelajaran, ada guru yang mau curhat tentang pembelajaran, itu akan nyambung, akan mengalir ya, proses itu alami. Karena sekarang Bapak Ibu sudah dibekali bagaimana menstimulan, bagaimana membuat pertanyaan yang baik dengan question word-nya, pertanyaan yang menggugah gitu ya, tapi tidak menjustifikasi. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu harus banyak belajar tentang bagaimana teknik bertanya. Kan di menurut juga ada ya. Atau kalau dulu kita mengenal tentang high order thinking. Pertanyaan yang memantik, pertanyaan yang membutuhkan orang untuk mengobservasi. Contoh misalkan, ayo coba berapa isi jeruk. Maka si siswa itu tidak bisa menjawab kalau belum dibuka jeruknya, belum dihitung jumlahnya. Itu namanya proses pertanyaan pemantik untuk melakukan praktek-praktek. Bagaimana rasanya jeruk? Nah, nggak bisa dia jawab kalau belum dipraktekkan. Karena tiap jeruk rasanya ada yang asam, ada yang manis gitu ya. Nah, nanti teknik kita bagaimana membuat pertanyaan yang bisa mengugah tanpa harus mendikte, merasa terdikte atau merasa terarahkan. Hebat, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman. Ini sudah nomor 4 nih. Nomor 4 Ibu Putih, Pak Himawan, Pak Jo, Pak Ajidin, Pak Sandi, Pak Arten, Pak Hadi, Pak Wawan, Pak Jendi. Saya minta Pak Hadi sama Bu Pipit nih. Bu Pipit ini nomor 1 materi yang ingin saya jadikan adalah modul 22 PSE ya. Yang kalau Pak Herdi modul 22 juga karena akan berdampak langsung terhadap tumbuhnya budaya positif. Silakan Bu Pipit dulu. Boleh. Siap, Bapak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan ke rekan sejawat yaitu materi modul 2.2 yaitu terkait dengan PSE karena menurut saya ini penting sekali untuk bekal guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan ya Pak, tidak hanya di kelas. Jadi, supaya mereka mampu gitu mengelola emosinya dalam pengambilan keputusan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi stabil emosinya jadi lebih dapat gitu.
Suaranya mulek-mulek Bu Pipit. Dalam Bapak. Suaranya ulang. Ya, jelas. Oke. Sudah cukup? Iya, jadi Bapak gini Pak, yang akan saya bagikan ke rekan sejawat lebih cepat itu adalah PSE. Kenapa PSE? Karena menurut saya ini sangat bagus sekali untuk diterapkan oleh para guru gitu, supaya bisa mengelola emosi gitu. Jadi kalau emosi kita tenang gitu, pastinya apa yang kita putuskan gitu dalam pengambilan keputusan bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak. Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih Bu Pipit, luar biasa. Ya, Kasih sama-sama. emosi tepuk tangan untuk Bu Pipit ya. Berikutnya saya minta yang kedua nomor 4 ya. Pak, tadi setelah Pak Bu Pipit saya minta Pak Pak Herdi ya. Pak Herdi silakan Pak. Pak Herdi ada? Halo? Pak Herdi ada? Oh, lagi kegiatan ya. Baik kalau gitu. Ada yang belum memberikan penguatan? Ada Pak, saya Pak. Silakan. Pak Herdi ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya merasa bukan hanya tertantang, tapi ini harus menjadi perhatian serius saya di sekolah tentang PSE. Karena ini bagian baru dari paradigma pendidikan. Belum banyak guru yang mengenal ini dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Jadi saya ingin segera membagikan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar guru minimal bisa memahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan PSE. Mereka mencoba untuk menumbuhkan dirinya dengan 5 keterampilan sosial emosional, dan ini akan berdampak pada bagaimana cara mereka mengelola pembelajaran dan berinteraksi dengan para siswa di dalam dan di luar kelas. Jadi menurut saya sangat mustahil mewujudkan well-being pada diri siswa, terutama kalau gurunya sendiri tidak memahami ini dengan cukup komprehensif. Saya kira begitu barangkali Pak. Iya, tentang siap. Terima kasih Pak Hadi, luar biasa ya. Kalimat-kalimatnya sudah on the track ya. Jadi PSE itu akan mengarah kita ke well-being ya, kebahagiaan, kesejahteraan yang hakiki. Bapak Ibu yang nomor 5 nih. Terakhir saya mohon maaf barangkali yang nomor 4 kan sudah ya. Nomor 5 terakhir. Yang sudah Pak Himawan sudah, Pak Agus sudah, Pak Ahmad Ajudin baru 3 orang. Silahkan dikerjakan dulu Bapak Ibu. Tadi Pak Edi sudah ya, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini mantap, luar biasa teman-teman ya. Nomor 5 pertanyaannya, modul mana yang akan Bapak Ibu terapkan? Oh ini ya, mana yang sudah atau Ibu terapkan dan waktu dekat kita merencana implementasinya. Rencananya ya. Kalau ini akan dibagikan saja nomor 4, kalau ini terapkan. Dan bagaimana rencana implementasinya? Sudah ditutup sudah. Saya sudah menerapkan semuanya, dan yang sedang belajar yaitu coaching. Biasa kebingungan bagaimana mengangkat masalah supaya ada solusi ya begitu. Pak Ajidin dalam kegiatan observasi pembelajaran, oh iya sekarang sedang masuk observasi ya. Kalau Pak Ajidin ya observasi betul ini pembelajaran, kemudian ada refleksi, di refleksi itu kan bagus bisa. Kemudian Pak Jo ini akan saya terapkan kelas atau itu modul 22 ya, PSE juga proses pembelajaran. Mindfulness maksudnya mungkin ya, bukan mindfulness. Pak Himawan, ketiga modul ini sudah diterapkan, luar biasa ini ya. Dengan cara melakukan pendekatan pada proses pembelajaran modul 21 dan 22. Ya, ini berarti yang benar. Jadi sebelum mengajar itu sudah mempraktekkan sendiri ya Pak Himawan. Jangan juga ngomong tapi belum praktek gitu ya. Kemudian yang sudah menjawab
Pak Eka, saya tentunya akan menerapkan 2-3 ini coaching terutama ya, yang tentunya akan menjadi pengalaman menarik. Ya. Pak Cisandi, saya berencana untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran diferensiasi. Ya, ini modul 2.3 itu bagus-bagus Bapak Ibu, modulnya diferensiasi bagus, PSE bagus, kemudian coaching juga bagus. Karena itu adalah mengarah kepada pribadi guru ya, mematangkan ya sikap mental guru, mematangkan bagaimana kita menyisipkan pembelajaran dengan proses pengetahuan yang kita dapatkan. Pak Hedi, semua modul sudah disosialisasikan dan harus ditindaklanjuti dalam bentuk workshop melalui kombel di sekolah. Nah, rencananya Pak Hedi kapan menerapkan modul ini? Bulan lalu kami baru menyelesaikan budaya positif, Pak. Dan budaya positif rencananya akhir September ini kami sudah akan menggelar workshop untuk modul 2.2 dulu, Pak. Modul 2.2 di Kombel itu. Sudah ada agendanya, Pak. Sudah itu ya, sudah ada rencana kegiatan ya, Pak ya. Sudah, Pak, sudah ada. Mantap ya, bagus. Ini dari pertanyaan nomor 5 yang belum diberi kesempatan menguatkan, mohon silakan siapa ya? Pak Asep sudah ya? Pak Hadi sudah, Pak Cisandi sudah belum? Bu Pikit sudah, Pak Jidin sudah, Pak Jo sudah, Pak Himawan sudah. Yang belum ini belum saya mau minta dokumennya. Pak Asep sudah ya? Tadi awal Pak, apa boleh Pak? Kalau boleh apa? Ya, kalau udah jangan, yang belum ada yang belum. Kalau ada 10 tuh minimal 22 tuh 5 kan? Sudah semua Pak. Sudah semua? Iya. Pak Jidin sudah ya. Kalau ada 5 tuh, 10 tuh harusnya 22 ada yang belum ini. Buku itu sudah 2 kali ya. Bentar, saya mau yang apa? Pak Eka sudah ya. Pak Cisandi tadi dari Pak Pak Hadi lagi nyetel musik. Baik, kalau begini silakan yang boleh menguatkan dari pertanyaan nomor 5 ini. Nggak pas ini, sebentar lagi habis ya, kita belum penugasan. Saya minta kalau Pak Jendi sudah belum, Pak Jendi? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Pak Asep, silakan Pak Asep deh. Oke, baik Pak. Dari materi pertanyaan, materi mana yang atau yang akan diterapkan, saya memilih yang materi 2.3 tentang coaching yang akan diterapkan di kombel sekolah, karena tiap bulan itu ada kombel agar semua guru memahami coaching untuk akademik, supaya semua guru mengetahui apa itu supervisi akademik. Karena tadi benar Pak dikatakan, jadi ketika kita supervisi akademik itu takut duluan gitu, jadi tidak tahu jadi Bapak itu sih dalam coaching itu sebenarnya seperti apa. Jadi saya aja dulu ketika ketika mau supervisi itu, jadi kesannya aduh nanti ya gitu. Betul, karena memang kita tidak tahu bahwa prinsip coaching supervisi akademik ini konsepnya ya memang kita menemukan apa yang menjadi permasalahan dari kita gitu, bukan penilaian tadi. Banyak kan penilaian aja, tapi kan sebenarnya kan bukan mencari solusi ke depannya. Itu Pak mungkin. Ya. Baik, terakhir satu lagi deh Pak Sep, satu lagi enggak, silakan. Biar nanti adil ya, setiap bagian ada 2 orang. Yang belum, Pak Wawan sudah, Pak Jendi. Pak Jendi silakan. Baik Pak, terkait dengan pertanyaan ini ya, jadi kan saya ingin menginterpretasikan bagaimana proses coaching ya Pak pada rekan sejawat
baik itu nanti pada observasi dan juga pasca observasi. Nah, mengapa ini saya ingin melakukan? Walaupun mungkin memang sudah dulu pernah latihan pada saat pembekalan PP, kemudian pembekalan fasilitator gitu kan, tapi kan sudah lama juga tidak dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini dapat menguatkan kembali, merecharge lah gitu kan, melakukan coaching dengan harapan memang nanti pada akhirnya bagaimana kita memberikan sebuah penghantar solusi yang dapat dimunculkan oleh coach itu sendiri gitu kan. Dan harapannya juga nanti ketika saya bisa melakukan coaching ini betul-betul yang paling penting sih bagi saya adalah bagaimana memunculkan pertanyaan yang berbobot gitu kan, yang memicu untuk si coachnya itu menyampaikan gitu kan, apa-apa yang memang menjadi masalah dia gitu kan. Ini memang sampai saat ini saya juga merasa sulit Pak ketika menggali pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan yang berbobot. Apalagi kalau misalkan dihadapkan dengan orang yang memang agak pendiam gitu kan, sudah kita berusaha menggorek gitu kan apa yang ingin pertanyaannya, tapi memang mungkin cenderung terlalu diam gitu kan si coachnya itu. Nah, ini akan perlu perhatian khusus lah gitu kan, agar nanti pada saat proses coaching betul-betul membuka semuanya gitu kan. Jadi kalau saya ibaratkan, kita ketika coaching harus jadi kepo Pak ya. Kalau nggak kepo mah nggak bisa gitu kan, nggak dapat gol gitu kan, harus kepo gitu kan. Kalau kepo itu kan nggak boleh terhadap yang negatif, tapi kalau misalkan ketika coach ingin solusi gitu kan, ingin apa gitu kan, nah kita harus kepo gitu kan terhadap apapun gitu kan masalahnya gitu. Itu Pak mungkin Pak. Baik, ya terima kasih teman-teman, hebat, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita semua deh. Luar biasa ini sesi yang sudah membahas materi kita ya. Teman-teman yang luar biasa, prinsip dari coaching itu yang tadi saya simpulkan dari teman-teman itu hampir semuanya kesulitan dalam praktek coaching, khususnya dalam mencoba menggali ya permasalahan dan memberikan solusinya. Nanti Bapak Ibu silakan lebih dalami pelajari tentang bagaimana cara bertanya yang efektif ya. Sederhananya Bapak Ibu, seorang coach itu harus mampu mendengar kemudian mengambil kata kuncinya. Kata-kata kuncinya Bapak Ibu garis bawahi, kemudian setelah dapat kata kunci silakan Bapak Ibu buat pertanyaan dengan question word, 5 pertanyaan. Bagaimana, mengapa, apa sebabnya, di mana, kapan gitu ya. Question what, where, why, how gitu ya. Itu barangkali membantu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, izinkan ini saya stop screen. Kita ini waktunya hampir selesai nih, kita langsung ke penugasan ya. Ada sesi lagi nih yang belum kita bahas. Enggak terasa ini asik ya untuk teman-teman. Kita lanjut dengan penugasan Bapak Ibu, izin saya screen lagi. Nanti setelah penugasan, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan berkenaan unggah tugas dan sebagainya ya. Ini tadi sudah, kemudian diskusinya sudah Bapak Ibu. Ini kesimpulan tadi kita sudah simpulkan Bapak Ibu ya. Kita masuk penugasan, review penugasan. Nah, ini Bapak Ibu penugasannya. Penugasan ruang kolaborasi Bapak Ibu dilakukan pada hari kedua sesi ruang kolaborasi dengan pengerjaan dilakukan secara mandiri per kelompok yang sudah saya share screen ya, yang sudah saya bagikan di pembukanya. Tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Jadi Bapak Ibu silakan unggah saja linknya ya. Penugasan ini dilakukan dengan tujuan nih Bapak Ibu, saya ulang lagi, tujuannya agar fasilitator rekognisi lebih siap, lebih mantap gitu ya dalam menemani CGP reguler tentunya selama mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, nanti Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti mendapatkan pengalaman yang semakin utuh gitu ya.
Karena Bapak Ibu bukan TGP, Bapak Ibu fasilitator, narasumber yang tentu sebagai rujukan teman-teman TGP. Kita menjadi fasilitator harus menapaki dua urutannya. Berapa durasinya? Durasinya selama pengerjaan minimal 2 JP. Jadi 45 kali 2 90 menit. Silakan Bapak Ibu ya. Lakukan pada prakteknya nanti Bapak Ibu membuat sebuah praktek coaching dengan terdiri dengan 3 atau 4 orang. 3 orang itu sebagai berperan sebagai coach atau yang jadi coachnya, yang kedua coachee yang masalah, dan yang 3 observer atau pengamat. Kalau ada yang 4 berarti observernya 2, tapi semua nanti kebagian dengan 3 kasus ya. Tugasnya adalah berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching kita. Ini kelompoknya. Nanti Pak Zendi, Pak Herdi, sama Pak Wawan nih satu kelompok. Silakan siapa dulu sebagai coach. Nanti Pak Herdinya sebagai coach, Pak Wawan sebagai observer. Diputar tuh gantian, direkam. Ya. Nanti Pak Herdi setelah jadi coach jadi observer. Nanti Pak Wawan jadi coach. Nanti Pak Zendinya jadi coach. Putar ya. Sama juga dengan Pak Eka, Pak Himawan, sama Pak Jo. Kemudian Bu Pipit juga, Bu Pipit, Pak Ajidin, dengan Pak Asep dan Pak Rizal. Ini ada 4 orang nih, nanti observernya 2. Gantian aja. Iya, gimana tuh Pak tekniknya kalau 4 orang Pak? Yang 4 orang itu nanti yang 2-nya observer, Bu, sama aja. Tapi semua nanti berperan, pernah jadi coach, pernah jadi coachee, pernah jadi observer. Ya. Bu Pipit ya. Mudah-mudahan bingung ya. Tetap 3 nanti. Yang ngamati dulu. Kemudian ini kasusnya nih. Kasus 1 berarti ini bisa dilihat di LMS ya. Ya. Anda memperhatikan seorang murid dan sebagainya, dibaca saja. Ini waktunya habis. Ini kasus 2. Ini dari kasus 3. Silakan Bapak Ibu nanti dibaca. Kemudian setelah itu, setelah rukol, Bapak Ibu silakan diunggah tuh bukti rukolnya di LMS, bukti unggah rukol ada di situ gitu ya. Jadi mana saja boleh. Kemudian penugasan yang kedua, ini penugasan aksi nyata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ada CGP rekognisi, jangan mengikuti jadwal reguler ya. Ya kalau Bapak bisa lakukan dari mulai sekarang, udah laksanakan, kerjakan gitu ya. Penugasan aksi nyata Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mempelajari instrumen-instrumen untuk melakukan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah itu nanti gini aksinya ya. Prakteknya Bapak Ibu dilakukan ada 3 langkah nih, pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Ya, kita kemudian Bapak Ibu di code dibuat dalam bentuk sesuai dengan Bapak Ibu kapasitas. Boleh video, boleh tablet, boleh PPT, boleh silakan ya. Sebelum mengajukan aksi nyata, seperti biasa Bapak Ibu rencanakan dulu tuh, rancangkan dulu aksi nyatanya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, terus kalau keputusannya apa. Setelah itu nanti Bapak Ibu ini apa ya, waktunya, waktu pengumpulannya ya. Waktu pengumpulannya Bapak aksi nyata nih belum tercatat, mungkin saya lupa, nanti bisa dilihat di jadwal ya Bapak Ibu ya. Ini untuk lampiran praktek coaching, ini lampiran praktek coaching, silakan nanti Bapak Ibu pelajari ya, terus nanti diunggah di aksi nyata. Rubrik penilaian aksi nyata nih yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Saya melihat beberapa unggahan teman-teman itu kadang-kadang apa yang diunggah nggak sesuai dengan penugasannya, maka baca dulu ya.
Sering saya tidak memberi nilai karena tidak terpenuhi itu. Ada foto screenshotnya, nggak ada refleksinya, nggak ada fotonya gitu ya. Sehingga ini perlu dicermati. Rubrik penilaiannya Bapak Ibu, ya. Lampiran rubrik kompetensi coaching, nama CGP, sekolahnya di mana, coachingnya silakan baca, permintaan, prospek kreatif, prinsip-prinsip ini memaksimalkan proses. Jadi prinsip coaching itu permintaannya, nah ini silakan baca. Kemudian udah ada itu, terima kasih, tinggal foto bersama ya. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang perlu dikomunikasikan enggak? Pak Zendi, silakan. Baik, Pak, izin mengkonfirmasi, Pak. Ini terkait dengan pengerjaan tugas refleksi ya setelah elaborasi pemahaman, refleksi dan screenshot yang elaborasi pemahaman ya. Ya. Saya tuh kalau setiap kali mengerjakan tugas ketika dua-duanya di-upload jadi screenshot sama dengan refleksinya, itu nanti yang munculnya tuh enggak dua-duanya gitu kan, saya cek itu. Jadi yang muncul itu adalah yang screenshotnya gitu kan. Maka saya diakali kemarin tuh setiap refleksi itu dimunculkan di kolom komentar gitu kan. Mungkin apakah yang lain juga sama seperti itu? Karena beberapa kali ketika Bapak nge-share progres pengerjaan tugas sering tidak terchecklist gitu kan. Iya, karena memang itu nggak kebaca, Pak. Itu bingung. Padahal dua-duanya yang Bapak Ibu lakukan sudah, kemudian upload fotonya juga sudah gitu kan, tapi ketika di-upload yang muncul hanya screenshotnya saja, refleksinya nggak ada, nggak muncul gitu. Iya, itu berarti formatnya harus diperbaiki. Tapi yang lain sudah bagus kok, Pak. Nanti barangkali nanti dengan teman-teman berbagi ya. Nanti akan saya di akhir akan saya perlihatkan ya tugas-tugas mana yang nggak dibaca ya. Nanti ini Pak Asyaf, silakan Pak Asyaf. Kalau mau konfirmasi ini Pak, tadi Bapak menyampaikan dari aksi nyata itu boleh PowerPoint, tidak boleh PowerPoint atau bentuk video Pak nanti? Boleh video, sebaiknya video ya aksi nyata mah ya, lebih enak untuk gambarnya apa. Boleh foto-foto dibuat video, boleh ya. Boleh PPT dibuat video, tapi kan tergambar tuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan praktek, pra-observasinya kapan gitu kan, foto tentang apa. Tidak perlu itu Pak, jadi tidak perlu berjalan ketika kita pra-observasi dengan teman kita gitu, nggak perlu itu, tapi hanya bukti dari videonya aja gitu. Ya boleh, digabung aja kalau perlu, ini pra-observasi, ini observasi, ini praktek coachingnya, ini pasca observasi, bisa boleh. Silakan, yang jelas saya akan menilai, saya rubik nanti ya Bapak Ibu ya. Oh ini ada indikator terpenuhi, saya centang gitu. Nah terkait nanti Pak Zendi, ya ada beberapa teman juga ya, saya kebingungan kalau menilai ini. Ini kok nggak bisa kebaca gitu ya, kadang nggak bisa terbaca. Nanti coba teman-teman berkolaborasi ya. Contoh saya akan coba ya, izin. Apa kita tutup dulu ya? Karena ini di-record nih. Kita tutup dulu ya, nanti tapi jangan keluar dulu, kita akan bahas sesuai penugasan, biar nanti Bapak Ibu tidak itu ya, tidak salah. Baik, kalau begitu kita tutup dulu ya Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi diri kita, khususnya umumnya bagi peserta didik kita. Mudah-mudahan pendidikan kita lebih maju. Saya atas nama pribadi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipoto dulu. Silakan teman-teman. Gayanya Pak.